Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari yang berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit penyakitnya disembuhkan oleh Allah, yang ada hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, langsung saja menyambung kajian kita yaitu hadis ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis ke-25 ini diriwayatkan oleh Abu Dzar, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah sudah kita sebutkan biografinya. Beliau berkata, anna nasan min ashabi Rasulillah, bahwasannya ada beberapa orang dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan di sini sama beliau siapa orang-orang itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke Nabi, mereka menghadap ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, mereka datang nih sambil raut muka mereka itu sedih, galau. Tapi kita lihat nanti apa kegalauan sahabat-sahabat Nabi. Mereka datang ke Nabi dengan raut muka yang sedih, gelisah. Ada yang mereka ingin curahkan kepada Nabi besar Muhammad. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Kata mereka, ya Rasulullah, enak orang-orang kaya dari teman-teman kami. Lemah yang kaya-kaya ini ya Rasulullah. Lemah yang banyak duitnya ya Rasulullah.
Apa keenakan yang diiri atau yang di ghibthah? Ini bukan hasud, bukan ya, ghibthah. Ghibthah itu seperti iri, cuman baik. Kalau hasud, iri tidak baik. Puncak dari segala musibah, dari segala penyakit hati, yaitu penyakit iri, hasud, dengki. Apa itu dengki? Dengki itu tidak demen orang lain dapat nikmat. Dia melihat temannya dapat duit, dia tidak demen. Dia pengen dia yang dapat duit, temannya tidak dapat duit. Nah, itu yang tidak bagus. Tapi kalau misalkan iri yang bagus, apa? Iri yang bagus itu dia pengen nikmat yang ada pada temannya tanpa dia inginkan temannya itu tidak mendapatkan nikmat. Dia nengok temannya dapat nikmat, alhamdulillah, senang dia. Dia juga minta sama Allah, ya Allah pengen juga seperti itu. Nah, itu udah bagus. Apalagi kalau nikmat itu nikmat akhirat. Dia lihat temannya suka ke masjid, pengen dia iri. Bahasanya iri. Tapi iri tadi bukan dia pengen ke masjid, temannya tidak ke masjid lagi, tidak. Dia pengen mengikuti seperti apa gawe temannya tadi. Nah, itu namanya ghibthah. Jadi ghibthah itu hasud yang baik. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi datang ke Nabi. Ternyata yang datang ke Nabi ini adalah orang-orang yang tidak memiliki dunia. Sahabat-sahabat maaf yang miskin, yang tidak punya rezeki yang berlebihan. Mereka datang ke Nabi mengeluh, ya Rasulullah, enak orang-orang kaya dari kami ini, dari teman-teman kami. Karena sahabat Nabi itu bukan semua. Jadi jangan kita gambarkan, kita bayangkan kehidupan di zaman Nabi semuanya orangnya itu serba kekurangan. Tidak. Jangan kita bayangkan hidup di zaman Nabi semua sahabat itu tidak punya dunia yang melimpah. Tidak. Kalau kita perhatikan di setiap zaman itu pasti ada orang-orang baik yang Allah berikan pada mereka harta yang melimpah agar apa? Agar ini harta melimpah menopang yang kekurangan harta. Dengan begitulah sistem dunia ini bisa berputar. Tapi kalau hidup di satu zaman, satu generasi, satu era, miskin semua, tidak bisa berkembang. Dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita kira dakwah Nabi itu berkembang cuma dengan semangat, cuma dengan gigihnya Nabi Muhammad, tidak. Dakwah Nabi juga berkembang dengan harta. Dakwah Nabi juga berkembang dengan harta. Makanya Nabi sendiri yang mengatakan nikmal malus saleh fir rajulis saleh. Kata Nabi, sebaik-baiknya harta, pengen tahu kalian, harta yang paling baik, harta yang ada di tangan orang soleh. Itu harta yang paling baik. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya duit, dia punya tanggungan, dia punya kewajiban, sudah disisihkan. Ada lebih, dia punya, udah, yang wajib-wajib sudah ditutupi sama dia. Ada lebih. Nah, ini lihat mana yang harus dia keluarkan. Oh, keluarganya atau kerabatnya, teman dekatnya ada yang butuh. Dia pinjamkan, dia kasih, dia sedekah. Begitu. Nah, ini harta yang paling baik kata Nabi adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Jadi jangan kita kira di zaman Nabi semua sahabat miskin atau mereka hidup lari dari dunia. Karena definisi zuhud sering kita ulang-ulang, definisi zuhud itu bukan tidak memiliki harta, bukan tidak punya toko di pasar, bukan tidak punya dagangan, tapi definisi zuhud adalah dunia tidak masuk ke hati. Itu definisi zuhud. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan zuhud itu laisa alla tamlikat dunya. Zuhud itu bukan kalian tidak memiliki dunia, tapi zuhud itu alla tamlikaka ad-dunya. Kamu tidak diperbudak dengan dunia, itu zuhud. Jadi walaupun ada orang punya harta yang banyak melimpah, tapi harta yang melimpah tadi di tangannya
tidak masuk ke hati, artinya tidak diperbudak oleh dunia, maka itu orang zuhud. Tuh. Jadi jangan, jadi salah ya kalau orang yang menggambarkan zuhud, waro itu dengan miskin, misalkan lari dari dunia, tidak mau berdagang, tidak mau ke pasar, itu salah. Bahkan kadang ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi hatinya tidak zuhud. Ada orang yang tidak punya apa-apa, punya cuma sedikit, tapi ternyata ini orang hubbud dunia, cinta dunia. Ada orang lain punya semua, tapi dia tidak cinta dunia. Ada dua cerita, ada satu cerita maaf. Ada dua sahabat, bukan sahabat Nabi, dua teman. Dua-duanya ini guru. Dua-duanya ini seorang ahli. Tapi yang satu tinggal di atas gunung, yang satu lagi tinggal di tengah-tengah kota. Yang di tengah kota ini, Masya Allah, rumahnya cat istana. Yang di tengah kota. Kawan satunya lagi tinggal di atas gunung. Cuman punya beberapa murid yang ikut belajar sama dia di atas gunung. Apa yang dimiliki oleh orang alim yang di atas gunung ini? Yang dia miliki cuma satu gubuk kecil, tempat tidur yang sederhana, tempat wudhu, tempat makan, tempat minum. Perabotannya cuma itu di rumah. Tempat tidur, tempat wudhu, makan dan minum. Tidak punya apa-apa lagi. Sedangkan kawannya yang di tengah kota, oh Masya Allah. Punya, istilah kita sekarang punya mobil, punya motor ini. Rumahnya besar. Akhirnya salah satu murid dari guru tadi yang di atas gunung izin pengen turun ke kota. Kata gurunya, ketika kau turun ke kota, mampir ke rumah kawan aku. Mampir. Namanya Ustadz Fulan, misalkan lah, taruhlah. Atau Habib Fulan. Mampir, sampaikan salamku, minta nasihat dari beliau. Turun muridnya tadi. Turun muridnya ke kota, selesai hajatnya sudah, mampirlah dia ke rumah teman gurunya. Dia nyingok dari pertama, wow, ini beda sama guru aku. Ini murid masih tidak paham. Ini Ustadz cinta dunia ini. Kan sekarang begitu, cepat deh. Kalau ada Ustadz yang kaya dikit, wah ini Ustadz cinta dunia. Lain sama guru aku di gunung, zuhud hidupnya. Masuk dia ke rumah. Makin tercengang dia masuk. Lihat isi rumahnya mewah-mewah. Sudah dijamu sama teman. Siapa? Aku murid temanmu, wahai Habib, wahai Ustadz yang di atas gunung. Oh, ahlan wa sahlan, disambut, dimakan jamu. Minta nasihat Habib. Minta doa, minta nasihat. Apa kata guru yang di tengah kota tadi? Wahai fulan, sampaikan kepada temanku, gurumu yang di atas gunung, untuk dia mengeluarkan dunia dari hatinya. Omongi ke dia, jangan sampai dunia masuk ke hatinya. Ini murid tambah bingung lagi. Guru aku tuh punya dunia apa dia? Sampai dapat nasihat pesan dari kawannya yang ada di tengah kota, yang memiliki semuanya. Apa kata yang ustadz yang di tengah kota yang kaya tadi? Sampaikan ke gurumu, temanku itu, untuk mengeluarkan dunia dari hatinya. Bingung, murid ini bingung. Perjalanan pulang dipikir terus, apa maksud nasihat ustadz yang di kota tadi yang kaya. Sampailah dia di atas gunung. Salam dia ke gurunya. Ragu dia ingin menyampaikan pesan tadi, malu. Dia tahu gurunya tidak punya apa-apa, cuma punya gubuk kecil, tempat tidur, tempat wudhu, tempat makan, tempat minum. Akhirnya ditanya sama gurunya, apa pesan dari kawan aku yang di kota? Diam muridnya. Sampaikan, kata gurunya. Malu nak nyampaikan, sampai disampaikan. Kata temanmu, wahai guruku, agar kau itu mengeluarkan dunia dari hatimu. Langsung menangis. Benar-benar. Bingung sama muridnya. Bukan gurunya tadi ngebantah, malah diiyakan. Iya, ada dunia di hati aku.
Wahai guru, apa maksudnya? Tolong jelaskan. Kata guru tadi, wahai muridku, aku memang hidup sederhana. Tapi tiap detik, tiap saat aku ini memikirkan terus gubuk kecilku, tempat tidurku, tempat wudhu, tempat makan, tempat minum. Kalau hujan, aku pikirkan, oh tempat tidur kayak basah apa tidak? Kalau lagi di luar gubuk, aku takut tempat wudhuku hilang. Aku takut tempat makan minumku hilang. Karena punya cuma satu. Cuman punya satu. Takut hilang. Jadi dunia yang sedikit itu, tapi selalu dipikirkan oleh otaknya dan masuk ke hatinya. Itulah cinta dunia. Sedangkan temanku yang di tengah kota itu, umpama sekejap mata, apa yang dia miliki hilang, hatinya tidak bergetar sama sekali. Apa? Dunia di tangan. Nah ini perumpamaan. Jadi zuhud itu bukan arti kita tidak memiliki dunia, tapi zuhud itu kita berusaha agar dunia yang kita miliki hanya berada di tangan kita, tidak masuk ke hati kita. Memang susah, berat, tapi harus kita usahakan. Dengan kita tafakur, dengan kita tadabbur, bahwasanya dunia ini akan habis. Banyak uang sebelum kita yang kaya raya, banyak uang yang sebelum kita sudah hidup, tapi mereka selesai umurnya, dunianya habis atau umurnya habis. Dengan kita tafakur terus begitu, akan timbul di dalam hati kita rasa tidak mencintai dunia, dan dunia tadi bisa di genggaman kita, tidak masuk ke hati kita. Nah, jadi di zaman Nabi, jangan kita bayangkan sahabat itu semuanya miskin. Di zaman Nabi juga banyak miliarder bahasanya. Bahkan ada sebagian ulama baru-baru ini, ulama muasir kontemporer, mereka ada yang menghitung kekayaan Utsman bin Affan. Ada yang menghitung kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai kemarin ada yang menghitung kekayaan Abdurrahman bin Auf. Itu kekayaannya, lupa Al-Fagir, siapa orang terkaya sekarang di dunia, 5 kali lipat. Jadi orang terkaya sekarang di dunia kan ada tuh hitungannya, wong terkaya di dunia. Lupa siapa namanya, nama wong bagat kita udah ingat, minta maaf. Nah, itu wong terkaya di dunia itu dihitung sama ulama sejarah ini dengan kekayaan Utsman bin Affan. Dari kitab sejarah dan dikalkulasikan dengan harga sekarang, itu 5 kali lipat daripada orang terkaya di dunia sekarang. Itu kekayaan Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan punya kaidah-kaidah, punya kode atau kunci-kunci bagaimana kita bisa sukses dalam berdagang. Ada. Disebutkan di kitab-kitab sejarah. Kaya. Jadi jangan kita kira di zaman Nabi sahabat miskin, ada miliarder. Untuk apa tugasnya? Untuk tadi membantu dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membantu suksesan dan dalam penyebaran agama Islam. Nah, inilah yang membuat sahabat-sahabat yang tidak punya tadi datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Nabi mengeluh, "Ya Rasulullah, enak orang-orang kaya dari teman-teman kami. Mereka sholat seperti kami sholat. Sholatnya sama. Artinya dapat pahala sama. Mereka puasa seperti kami puasa. Puasanya juga sama. Tapi mereka bisa sedekah, kami tidak bisa." Lihat sahabat Nabi. Jadi mereka itu galau datang ke Nabi bukan karena hidupnya tidak enak, bukan. Tapi mereka datang ke Nabi mengeluh karena mereka tidak punya harta yang lebih sehingga mereka bisa bersedekah. Mengeluh ke Nabi. Lemah mereka, ya Rasulullah. Sholat sama-sama sholat kita. Dapat pahala sholat. Puasa sama-sama puasa. Tapi pas zakat mereka bisa dapat pahala zakat, kami tidak bisa. Pas sedekah mereka bisa pahala sedekah, kami tidak bisa. Itu yang dikeluhkan sama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata ulama, ini menunjukkan bahwasannya ketika ada yang bersedekah, sedekah itu adalah nikmat dari Allah. Buktinya ini yang pertama. Yang kedua, termasuk tanda kiamat, kita tidak bisa sedekah lagi. Tidak bisa kita sedekah.
Termasuk tanda kiamat tidak bisa kita mengeluarkan zakat. Kenapa? Tidak ada yang butuh dengan uang kita. Diriwayatkan sama Nabi Muhammad, nanti ketika dekat-dekat hari kiamat atau di zaman akhir, ada orang keluar dengan membawa emasnya. Payo, siapa yang nak ambil emas ini? Tidak katik yang dalam. Kenapa? Semua orang sudah merasa cukup, kaya semua. Itu bukti kedua bahwasanya ketika kita bisa berzakat, ketika kita bisa bersedekah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat tersebut di akhir zaman akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Jadi kata Nabi diperumpamakan sampai uang tadi keluar rumah. Kalau sekarang uang minta zakat datang ke rumah, uang minta sedekah datang ke rumah, itu jangan kita hina. Makanya Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau itu setiap melihat ada orang yang datang ke rumah beliau, meminta hajat, meminta uang, beliau sambut. Kata beliau, selamat datang orang yang akan membawa dan menghapus dosa-dosaku. Karena kalau mau kita sebutkan pahala dari sedekah, waduh luar biasa. Luar biasa. Nikmat yang sangat besar dari Allah. Kita bisa bersedekah. Berapapun yang kita sedekahkan, berapa bala yang diangkat oleh Allah. Berapa musibah yang Allah jauhkan dari kita. Mungkin dari sedekah kita, asalnya kita pengen dapat musibah, sama Allah tidak jadi. Mungkin gara-gara sedekah kita, umur kita dipanjangkan dan diberkahi oleh Allah. Mungkin gara-gara sedekah kita, ini pahala sedekah kalau ini ganjaran sedekah. Harta kita tadi makin diberkahi oleh Allah. Kalau tidak melimpah berkah, arti berkah itu dengan uang, misalkan orang punya uang 10 juta, habis misalkan seminggu, kita punya duit 1 juta, cukup untuk seminggu. Itu berkah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua dari sedekah. Makanya termasuk nikmat yang Allah cabut di akhir zaman, nikmat bersedekah. Tidak katik lagi sedekah nanti. Mudah-mudahan kita sampai ke zaman itu. Mengerikan. Jadi orang mau zakat sampai keluar. Kalau sekarang mau minta zakat ke rumah, ini tidak, dia mau mengeluarkan zakat keluar rumah. Bawa emas, kata Nabi. Jadi bayang emas lagi mahal kalau sekarang. Emas yang lagi naik sekarang ini, itu kaget di akhir zaman, tidak katik yang galak nerimonya. Kami tidak butuh, buat apa? Saking kaya orang di zaman tersebut, dan nikmat itu naudzubillah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika ada orang yang datang meminta kepada kita, kalau kita lagi tidak punya, seperti Nabi Muhammad SAW, tolak dengan tolakan yang lembut, yang halus. Lagi katik sekarang, kaget baik insyaallah. Jangan sampai kita tadi memberikannya dua kepahitan. Pahit pertama dia udah datang ke rumah kita, pahit kedua tidak dapat apa-apa dari kita. Jangan. Seperti Nabi Muhammad, beliau itu tidak pernah mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang minta, beliau tidak punya, bahkan beliau diriwayatkan rela sampai mengutang. Ini tentu tidak perlu kita tiru karena berat begitu. Kalau Nabi sampai mengutang untuk memenuhi hajat orang yang datang ke rumahnya, saking tidak pernah menolak orang yang meminta. Nah, jadi kalau ada datang orang kepada kita punya hajat, harus kita bersyukur karena kita dipilih sama Allah untuk orang yang memberikan hajat manusia. Apa kata Allah? Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang suka memberikan manfaat ke orang lain. Itu paling baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak manfaat untuk orang lain. Dan itu diterapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi intinya, sahabat ini datang yang tidak punya duit lebih ini, mengadu karena itu tidak bisa sedekah. Kata Nabi, jangan sedih. Nah, lihat jawaban Nabi Muhammad. Jangan sedih. Karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan untuk kalian apa? Pahala-pahala, amalan-amalan yang ganjarannya seperti sedekah.
Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tasbihah. Ketika kita bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, itu pahalanya seperti sedekah. Takbirah, ketika kita bertakbir, pahalanya seperti sedekah. Tahmidah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, pahalanya seperti sedekah. Tahlilah, bertahlil, la ilaha illallah, pahalanya seperti sedekah. Amrin bil ma'ruf, mengajak orang untuk beramal, juga sedekah. Nahyin anil munkar, mengajak orang untuk tidak bermaksiat, melarang orang untuk tidak bermaksiat, juga sedekah. Bahkan kata Nabi Muhammad, wa fi bud'i ahadikum sadaq. Ini yang membuat sahabat bingung. Sampai mereka bertanya lagi sama Nabi. Bahkan kata Nabi, ketika kalian, maaf, berhubungan dengan istri kalian, itu juga sedekah. Laki-laki datang atau berhubungan intim dengan istrinya, itu kata Nabi juga termasuk sedekah. Sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah ketika kami melampiaskan syahwat manusia kami kepada istri kami juga dapat pahala? Kan ini kan enak, luar biasa. Maksudnya nikmat dunia dapat, nikmat akhirat juga dapat. Sahabat bingung jadi. Kata Nabi, kalian itu ketika berhubungan dengan istri kalian itu juga sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika kami melampiaskan syahwat kami juga termasuk sedekah? Apa jawab Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haram. Kata Nabi, bukankah ketika ada orang yang melampiaskan syahwatnya ke tempat yang haram, artinya bukan kepada istrinya yang halal, kepada perempuan yang bukan istrinya, berbuat zina, akan alihi wizir, bukankah dia dapat dosa? Ketika orang melampiaskan syahwatnya ke sesuatu yang haram, dapat dosa tak? Kata Nabi, iya ya Rasulullah, dapat dosa. Begitu juga kata Nabi, ketika dia melampiaskan syahwatnya ke tempat yang halal, berarti dapat pahala dari Allah Subhanahu. Jadi pahalanya itu bukan karena berhubungannya, bukan. Tapi pahalanya itu yang di sini ketika dia meletakkan sesuatu di tempatnya. Sama kasusnya seperti orang yang tidak puasa di hari lebaran. Kan nggak boleh puasa hari lebaran. Haram. Ada orang lebaran Idul Fitri, 1 Syawal puasa. Haram, nggak boleh. Nggak sah dan haram. Puasa lebaran Idul Adha, dia puasa. Haram dan nggak sah. Artinya ketika kita makan lagi lebaran, itu dapat pahala. Makannya gitu, itu dapat pahala. Makan tupat, makan daging, itu pahala. Bukan karena makannya kita dapat pahala, tapi karena kita meletakkan sesuatu pada tempatnya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita dapat pahala. Walaupun ketika berhubungan dengan istri, kalau dibarengi dengan niat-niat yang baik, wah itu pahalanya banyak juga. Jadi tanpa niat, ketika seseorang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang halal, tanpa niat apapun, dapat pahala sedekah. Apalagi kalau dibarengi niat. Dia niat biar tidak bermaksiat. Dia niat biar matanya tidak jelalatan. Dia niat biar fokus ibadah. Dia niat biar dapat keturunan yang soleh. Dia niat biar menyenangkan Nabi besar Muhammad. Wah, itu berapa pahala. Makanya ketika ada yang sedang mau berhubungan dengan istrinya, di situ dianjurkan untuk niat yang banyak. Karena di situ akan dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain Nabi menyebutkan, bahkan kata Nabi, ketika kamu menyuapkan makanan ke mulut istrimu, ini kan muda abah, lagi memanjakan istri, nulangi istri, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman tidak perlu diupload di status. Nah ini masalah sekarang ini. Dikit-dikit diupload di status. Iya, sudahlah. Udahlah, nggak nunjuk inian mesra, padahal di belakangnya ubahlah. Nggak perlu. Nabi itu orang yang paling mesra kepada istri-istrinya.
istri Nabi menceritakan kemesraan Nabi Muhammad itu tidak boleh sebenarnya kalau orang lain, tapi karena suami mereka Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan Nabi akan menjadi hukum untuk umat, maka yang mereka cerita. Sayyidah Aisyah cerita, aku tidur sama Nabi satu selimut. Siti Maimunah cerita, aku pernah mandi bareng Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah cerita, aku pernah dicium Nabi, Nabi lagi puasa. Ini kalau selain mereka haram hukumnya. Di hadis Nabi Muhammad mengatakan mendapatkan laknat Allah, artinya haram ketika suami istri malamnya mereka berhubungan, besok paginya mereka menceritakan ke teman-temannya, oh semalam aku sama bini aku kayak ini. Tidak boleh, haram. Suami haram menceritakan, istri juga haram menceritakan. Tidak boleh. Apalagi di-upload di status. Pelukan, maaf, ciuman. Oke, itu istrimu halal, tapi ngupload di status itu yang tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu. Tapi kenapa istri Nabi menceritakan? Ya, karena mereka kan suaminya Nabi. Al-Musyarrih, yang mensyariatkan sesuatu. Ketika mereka mengatakan, aku mandi bareng Nabi lagi haid. Nah, itu ada hukum. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi mencium aku dan Nabi lagi puasa. Ada hukum di situ. Jadi mereka menceritakan, padahal mereka itu perempuan yang sangat besar. Apa rasa malunya? Mempunyai rasa malu yang sangat besar. Istri-istri Nabi, bukan sembarangan perempuan. Tapi mereka mau tidak mau harus ceritakan. Kenapa? Karena ini ada hukum untuk umat suami mereka, umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu hukum khusus untuk mereka. Selain mereka, tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di antara suami istri. Haram hukumnya, tidak boleh. Ini tidak perlu. Nabi mesra, bahkan Nabi katakan tadi di riwayat lain, ketika suami menyuapi makanan ke istrinya, memanjakannya, itu kata Nabi seperti sedekah. Sedekah. Tapi tidak perlu di-upload di status. Tidak perlu. Banyak, lihat. Tidak usah kita contoh. Insya Allah di antara kita ada katik yang terjadi pada mereka seperti itu. Lihat yang di luar. Artis-artis itulah. Wah, kalau mesra diumbar-umbar. Habis itu cerai. Habis itu pisah. Nikmat Allah termasuk untuk menjaga nikmat Allah, jangan banyak cerita. Jangan banyak yang tahu, diam-diam. Dapat nikmat dari Allah, tidak perlu banyak yang tahu. Manfaatkan be orang lain itu. Dapat duit banyak, misalkan sedekah. Tidak perlu, oh aku semalam dapat duit 1 miliar. Tidak perlu. Tidak perlu. Sedekah. Kenapa? Karena mungkin banyak yang hasud sama kita. Banyak yang iri. Lalu tadi, artis. Ngamboi mesranya, ngamboi rumahnya, ngamboi kemewahan, di-upload di Instagram, di YouTube, macam-macam diumbar. 3 tahun cerai. Nah, itu. Bukan itu kehidupan rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita diajari sama Nabi bahwasannya apapun yang kita lakukan kalau niatnya baik mendapatkan sedekah. Nah, tapi sahabat tadi udah senang mereka, senang mereka. Balik mereka ke rumah. Besok datang lagi mereka ke Nabi, sahabat ini. Ngapa ya Rasulullah? Yang kayo-kayo itu dengar juga hadis ini. Mereka amalkan juga. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertahlil, mereka berhubungan dengan istri mereka sama. Tapi mereka tetap ada nilai lebih. Apa? Mereka bisa sedekah. Nabi jawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi mayas." Kata Nabi, udah aku udah bisa ngasih lagi. Itu udah keutamaan Allah. Paham ya? Jadi keutamaan yang Nabi sebutkan untuk orang-orang yang tidak mampu bersedekah di hadis ini didengar sama yang kaya-kaya. Akhirnya yang kaya-kaya juga ngamalkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertasbih, bertahlil. Setelah beberapa hari, ini mereka nih datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, mereka juga ngamalkan hadis ini. Cak mana? Tidak sama tetap jadi. Mereka ngamalkan hadis ini dan mereka juga tetap bersedekah.
Nabi tidak bisa jawab lagi di situ. Kata Nabi udah, dzalika fadlullah. Itulah keutamaan Allah. Artinya memang Allah memberikan mereka nilai lebih. Ya, kita tidak bisa ngomong apa-apa kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kata ulama, ketika ada orang yang Allah berikan harta yang melimpah, itu fadl minallah, nikmat dari Allah. Dan nikmat ini double nikmatnya kalau bisa dialirkan ke tempat-tempat yang baik. Nikmat. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki, jangan lupa, harta yang kita miliki itu ditanya sama Allah dua, dari mana dan kemana. Oke lah, kita dapatnya dari yang halal, tapi kemana di situ? Dari mana dan kemana? Min aina wa ila aina. Min aina wa ila aina. Dari mana harta ini dan kemana harta ini? Tapi kata ulama, orang yang mendapatkan harta dari halal itu bisa dikatakan pasti ke tempat-tempat yang baik akan disalurkan. Tapi kalau dapat harta tadi dari yang haram, itu disalurkannya tempat-tempat yang tidak baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan harta yang melimpah, berkah, sehingga bisa kita alirkan ke tempat-tempat yang baik. Tentunya juga kata ulama, ini keutamaan-keutamaan untuk orang yang tidak bisa bersedekah. Bukan artinya yang punya duit, kalau itu Habib, aku tidak usah sedekah, tasbih cukup. Tidak. Tadi tetap ada nilai lebih untuk orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mereka beli, bayangkan, kita bayangkan, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kan Allah katakan di Al-Quran, wahai umat manusia, sedekahkan harta yang kalian dapat dari aku. Duit yang kita dapat, nikmat yang kita dapat dari siapa? Dari Allah. Ini Allah minta lagi, dan Allah minta tidak banyak, sedikit. Kalau zakat cuma 2,5%, kalau sedekah seikhlasnya kita, semampunya kita. Harta yang Allah titipkan, itu Allah minta lagi, dan ganjaran yang Allah berikan berlipat-lipat luar biasa. Dengan harta kita bisa membeli kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Diriwayatkan di peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini peperangan tersulit yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pertama, jaraknya jauh. Kalau sekarang ini dari Madinah ke Tabuk, Tabuk ini nama kota. Sekarang masuk dari negara Saudi Arabia. Dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 650 kilo. Sekarang. Dulu dari Mekah Madinah itu 1 minggu jalannya. Mekah Madinah 300 kilo. 300 atau 350 kilo. Mekah Madinah seminggu. Ini 650 kilo. Artinya dari Madinah ke Tabuk 2 minggu perjalanan. Kita jangan bayangkan jalan cepat, kan bawa pasukan, jalannya merambat kan. Itu perjalanan. Kemudian di musim waktu lagi paceklik, waktu peperangan Tabuk ini, sehingga Nabi besar Muhammad SAW yang biasanya beliau tidak pernah membocorkan kepada sahabat akan perang kemana, Nabi itu kalau perang tidak pernah cerita. Pokoknya Nabi ngomong sama sahabat, "Ayo siap-siap, kita nak perang." Kemana tidak tahu mereka. Kapan Nabi menceritakan kepada mereka, ngasih tahu mereka kita akan memerangi fulan atau fulan setelah keluar kota Madinah. Ini termasuk strategi Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau itu ahli strategi. Jadi kata beliau, kalau aku ceritakan atau sebarkan di Madinah, takut ada mata-mata. Akhirnya mata-mata tadi nyampaikan ke musuh duluan. Nah, itu Nabi dah galak. Jadi Nabi setiap perang itu tidak pernah cerita. Cuman beliau yang tahu mau kemana ini arah peperangannya. Kecuali di peperangan Tabuk. Nabi katakan, kita akan berperang siap-siap dan kita akan perang ke Tabuk. Yang kita lawan ini pasukan Romawi. Kenapa Nabi ceritakan? Biar persiapan sahabat lengkap dan sempurna. Tadi jaraknya jauh, lagi musim paceklik,
dan yang dihadapi pertama kali ini melawan pasukan Romawi. Bukan sembarangan musuh. Di situ Nabi Muhammad SAW membuka bahasa kita sekarang ini open donasi. Open donasi. Jadi ketika kita melakukan open donasi, alhamdulillah itu ada suri tauladan dari Nabi Muhammad. Nah sekali lagi, open donasi yang dilakukan pimpinan pondok pesantren itu bukan buat kekayaan pribadi. Alhamdulillah untuk makan minum cukup dari Allah. Yang kita suka open donasi itu untuk pesantren atau untuk masjid atau untuk jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi kalau untuk makan itu beliau rela samping hutang. Kita kan sering dengar cerita Nabi pas meninggal tak taunya ada baju besi yang digadaikan sama Yahudi. Yahudi datang, pas Nabi meninggal Yahudi datang. Ini baju besi Nabi kalian. Bingung sahabat. Kenapa bisa ada padamu baju besi Nabi? Dia gadaikan. Buat apa ma'asyal hadirin? Buat beli gandum untuk makan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau kalau untuk makan tidak pernah minta. Ulama mengatakan, kenapa Nabi bisa sampai menggadaikan baju besinya ke Yahudi? Bukan ke sahabat lain. Karena kalau Nabi beli gandum ke toko sahabat, tidak mungkin bayar. Kan itu. Nabi tidak galak ngerepotkan sahabat. Untuk pribadi beliau. Beliau lebih mending transaksi sama Yahudi, ngutang, sebagai jaminan baju besi, beliau beli gandum untuk istri-istri beliau. Sahabat yang lain, tidak ada yang tahu. Kata yang tahu. Kalau ada yang tahu, tidak mungkin Nabi sampai ngutang. Mereka itu nyawa mereka berikan untuk Nabi. Nyawa orang tua mereka berikan untuk Nabi. Apalagi cuma gandum, kan begitu. Nah, jadi Nabi kalau untuk pribadi, tidak pernah beliau minta. Tidak pernah beliau sampai tahu apa kebutuhan beliau. Tapi ketika peperangan Tabuk, ini untuk Allah, untuk jihad fisabilillah, beliau buka open donasi di masjid. Di masjid, datang Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Nabi, wahai Umar, berapa banyak yang kau berikan dari hartamu? Ya Rasulullah, aku berikan dari hartaku setengah, kata Sayyidina Umar. Setengahnya lagi buat keluargaku. Dipuji sama Nabi, didoakan. Yang terakhir datang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk istrimu di rumah? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Allah wa Rasuluh. Yang aku tinggalkan ya Rasulullah untuk anak bini aku di rumah, Allah dan Rasulnya. Hati apa-apa sudah. Ini imannya udah kuat. Diterima sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga tahu keluarganya imannya sudah kuat semua. Mantap maksudnya. Tawakalnya tinggi. Sedangkan ada sahabat lain juga datang ke Nabi. Ingin memberikan semua hartanya, ditolak sama Nabi. Cuman setengah yang diterima sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu kamu ente ini kuat tawakalnya, tapi anak bini kau di rumah belum sekuat kau. Kalau kau habiskan semua hartamu untuk sedekah, di rumah tak kata apa-apa, sehari kuat, 2 hari, hari ketiga ngotok kan. Jadi ada 2 gambaran ini. Yang pertama sahabat Ka'ab bin Malik, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika mensedekahkan semua hartanya, dia ngomong, ya Rasulullah di rumah tinggal Allah dan Rasulnya. Kata apa-apa artinya. Itu diterima sama Nabi. Karena Nabi tahu, Abu Bakar tawakalnya kuat, istri anaknya di rumah, tawakalnya juga kuat. Tapi ketika Ka'ab bin Malik datang juga membawa semua hartanya, ditolak sama Nabi. Setengah saja kata Nabi. Karena Nabi tahu, Ka'ab tawakalnya kuat. Tapi anak bininya di rumah tidak kuat. Takut nanti jadi fitnah, musibah, jadi masalah. Diterima setengah sama Nabi. Lihat pintarnya Nabi Muhammad SAW. Setengahnya lagi dikembalikan untuk anak istrinya. Ini di peperangan Tabuk. Ketika mau peperangan Tabuk, Sayyidina Utsman bin Affan, saudagar tadi, miliarder itu kebetulan barang dagangan beliau itu masuk ke kota Madinah. Sayyidina Utsman ini kita tutup dengan cerita ini. Sayyidina Utsman ini kalau barang dagangannya sampai ke kota Madinah, itu semadinah anget
metu nyingok dagangan Utsman bin Affan. Bahasa gitu kan sepalembang anget, semadinah anget. Kenapa? Begitu banyak yang datang dari onta, ratusan onta. Onta itu kalau jalan kan di baris. Ratusan onta membawa dagangan Utsman bin Affan. Kalau kita nih misalkan sekarang ratusan kontainer berbaris, dikawal, pakai patwal, itu kan heboh. Jadi kalau Utsman bin Affan dagangannya datang masuk ke kota Madinah, itu jadi apa? Jadi hiburan orang Madinah. Kenapa? Saking banyaknya, ratusan onta. Dan Nabi juga waktu itu sama Utsman bin Affan diajak untuk melihat dagangan yang baru masuk tadi. Baris, onta masuk. Setiap onta bawa berapa ton, nggak tahu, Allah alam. Apa kata Utsman bin Affan? Utsman tahu Nabi lagi butuh duit ini untuk perang. Apa kata Utsman? Ya Rasulullah, yang kau lihat semua ini itu untukmu dan Allah ya Rasulullah. Aku sedekahkan untukmu dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk jihad ya Rasul. Semua ini. Dan ujung itu belum kejingoan istilahnya. Baru kepalanya yang masuk ke kota Madinah. Ujung tidak pilih-pilih semua ya Rasul. Bayangkan sahabat Nabi Utsman. Semua ini ya Rasulullah untuk perang Tabuk. Apakah Nabi diam? Nabi langsung angkat tangan. Ya Allah, kata Nabi, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, jangan kau marahi dia ya Allah. Apapun yang dilakukan Utsman dari detik ini ya Rasulullah, tidak pengaruh untuk dia ya Allah. Apapun yang dilakukan Utsman bebas ya Allah, nak melakukan apa setelah ini. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Itu lafaz hadisnya. Utsman tidak melakukan apapun habis ini, tidak apa-apa. Saking senangnya Nabi Muhammad dengan apa? Sayyidina Utsman membeli kesenangan itu dengan harta yang dia miliki. Harta yang fana, yang habis, yang hina. Tapi kalau kita bisa kelola, kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya Sayyidina Utsman habis itu maksiat, tidak. Ulama mengatakan, lihat Nabi. Kata Nabi, Utsman mau melakukan apa habis ini, tidak pengaruh untuk dirinya. Bebas. Itu jaminan dari Nabi. Artinya, kata ulama ini, Sayyidina Utsman setelah itu tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Dilihat perjalanan hidup Utsman. Dari detik itu sampai beliau meninggal, luar biasa. Bahkan beliau meninggal syahid. Lagi baca Al-Quran, ditusuk, meninggal dunia. Itu doa Nabi besar Muhammad SAW. Dengan apa beliau dapat doa itu? Dengan harta yang hina dan fana. Jadi kalau kita bisa mengelola, bisa menggunakan apa yang Allah berikan dari harta yang hina, dunia kan hina, dunia kan fana, ada habisnya. Kalau tidak duitnya habis, umur kita habis, kan gitu. Tapi kita bisa mengelolanya, pinter gitu, dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dan bisa kita menjadi hamba-hamba yang beramal baik, memberikan manfaat untuk sesama sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, hamba terpilih, hamba yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anjina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.